kita punya duit segini banyak, tapi kita mau lo tuh bikin film gitu dari duit ini gitu. Terus kayak bikin film gimana, gue nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Tapi lu nggak sholat. Menjadi host untuk Pojok. Ya, halo semuanya. Saya Iva Isfansyah, Festival Director dari Jogja Netpack Asian Film Festival atau JAF, yang kali ini spesial banget akan menjadi host untuk Pojaf, podcast JAF gitu. Jadi seneng banget tamu kita hari ini adalah the one and only Kozy Rizal. Ya, kenapa saya bilang one and only gitu, bukan tanpa alasan. The only one first time filmmakers Indonesia yang filmnya baru saja kompetisi di Cannes, Basi and Salma. Selamat ya. Makasih ya. Mas. Dan makasih juga membuat kami bangga. Thank you ya, thank you. Jadi selama 15 menit, 20 menit ke depan saya akan ngobrol-ngobrol sama Kozy gitu ya, dan nanti kita bisa nanya-nanya tentang apa sih gitu yang ada di kepalanya. Waduh. Basic dulu nih, Kozy, dari mana gitu, film apa? Kalau kita muncul dari sebuah tempat yang lahir gitu, dari tempat yang udah ada culture sinema kuat, wajar dong. Tapi kamu Makassar gitu, atau karena saya flashback berapa tahun lalu di Jogja gitu, banyak sekali muncul gitu. Nah, kamu nih dari mana tiba-tiba senang film, bahkan membuat film, bahkan sekuat itu gitu? Dari mana asalnya? Aku tuh kenal film sebenarnya dari 5 tahun. Ya. Aku tuh nggak pernah. Umur 5 tahun. 5 tahun aku kenal film dari umur 5 tahun. Film pertama yang membuat aku jadi jatuh cinta sama film tuh, aku selalu bilang sama Kak Riri, Petualangan Sherina. Itu momen yang bagiku sangat magis sekali. Waktu itu aku masih 5 tahun, terus tiba-tiba ada di sebuah gedung yang besar sekali, terus tiba-tiba ada tirai terbuka dan film yang sangat menyenangkan gitu. Dan itu momen yang kayak kalau gede gue pengen jadi pembuat sesuatu yang gue lihat sekarang gitu. Jadi akhirnya tumbuh sebagai bocah yang suka nonton film. Jadi aku dulu tuh tinggal bener-bener deket banget sama VCD rental. Jadi setiap hari pasti akan membuat diri saya kelaparan biar bisa menabung, biar bisa rental VCD gitu, VCD. Tapi mostly film-film Indonesia. Jadi emang tumbuh dengan film-filmnya Kak Riri. Oh, zaman-zaman Sinekom, Nav. Yeah. Oh my god, Prime. Yeah. Itu best banget gitu. Dan film-filmnya film-filmnya Mas Iva, gitu. Itu semuanya aku tonton. Karena kan ya udah bocah yang emang tumbuh di daerah Makassar yang bagiku sedikit rural, dan aku juga skill bahasa Inggrisnya waktu itu masih belum bagus. Jadi emang ya udah film Indonesia aja gitu. Jadi tumbuh dengan film Indonesia. Tapi as I grow older, aku mulai aware dengan film-film Hollywood. Terus pas pindah ke Bandung, udah mulai aware dengan Academy Awards, dengan Cannes Film Festival, film-film Eropa. Umur berapa itu? Umur 17 tahun. Okay. Jadi 17 tahun itu aku pernah ngambil kursus bahasa Prancis. Nah, di IFI. Nah, di IFI itu dia punya program tiap Kamis selalu ada pemutaran film-film Prancis dan gratis gitu. Dan di situ mungkin momen yang akhirnya ternyata ada film yang bukan berasal dari Indonesia, bukan berasal dari Hollywood, berasal dari Eropa, tapi bagus banget gitu, dan sangat membuka mata gitu dengan bahasa. Dan akhirnya jadi mulai aware dengan film pendek itu gara-gara filmnya Mas Edwin yang Karena Anak Sebatang Pohon. Baru tahu kayak ada ya film pendek itu. Ya. Atau memang udah tahu tapi wah ini film pendek bagus nih, atau benar-benar ternyata ada ya film pendek bercerita lewat medium pendek gitu. Jadi mungkin waktu itu karena emang pernah research tentang, pernah nggak sih di Indonesia itu ada film yang pernah ke festival yang besar kayak Cannes gitu kan. Ternyata kita pernah gitu, ada
filmnya Cut Nyadin, film Daun di Atas Bantal gitu kan. Terus ada film pendek juga, yaitu film Mas Edwin gitu. Dan pernah satu hari di Bandung ada komunitas mutar filmnya beliau gitu, dan akhirnya nonton gitu kan. Nonton. Terus pas nonton film itu, gue kayak, of course karena gue waktu itu kan suka nonton film Marvel, tiba-tiba dikasih film yang very absurd, gak jelas banget gitu kan. Terus gue kayak, ini kok bisa ya gitu, film ini bisa lolos di Cannes gitu. Gue wondering, tapi gue nggak berhenti di situ. Gue baca artikel, kayak waktu itu artikelnya Cinema Poetica tentang filmnya Kara Anak Sebatang Pohon. Terus kayak jadi mind blown gitu loh Mas. Oh ternyata dirimu tuh bisa bikin film yang membahas tentang kapitalisme dengan cara seperti ini gitu. Itu bagiku kayak wow, aku jadi suka banget sama film pendek, jadi pengen ngulik gitu. Sebenarnya ya dari situ sih sebenarnya, dari filmnya Mas Edwin. Oke. Terus akhirnya proses muncul Makassar, the city of football. Nah itu prosesnya bagaimana? Apakah itu masih ada relasinya? Terus kemudian ide-ide yang oh ya udah dari situ kemudian muncul ide itu gitu. Ya. Film pendek pertamamu itu ya, yang maksudnya yang cukup established, cukup well known kayak gitu. Itu awalnya gimana? Long story short, jadi sebelum Lika-Liku Laki aku tuh punya film pendek lagi satu, judulnya Anissa. Tapi aku nggak pernah rilis sebenarnya. Tapi film itu pernah. Berapa tahun sebelum Lika-Liku? 2 tahun sebelum Lika-Liku. Jadi film itu aku submit di film festival, dan itu waktu itu emang dikenalin sama si IV-nya langsung. Jadi ada sebuah film festival di Paris, dia tuh nge-encourage filmmakernya untuk bikin film pendek dengan smartphone, dengan durasi maksimal 1 menit, dengan isu human rights. Jadilah aku bikin film Anissa ini kan. Terus aku submit, lolos, terus tiba-tiba tuh film menang. Terus satunya ada prize money-nya, dan itu gede banget. Berapa? 20.000 euro kayak waktu itu. Terus kayak ini kita punya duit segini banyak, tapi kita mau lo tuh bikin film gitu dari duit ini gitu. Terus kayak bikin film gimana, gue nggak kenal siapa-siapa gitu kan, kayak karena Anissa sangat simpel gitu. Iya, kayak gue nggak ada background film sama sekali, gue nggak berada di circle film, dan gue bikin film ini gimana. Akhirnya gue pulang ke Indonesia dan resign dari pekerjaan, gue balik ke Makassar dan riset gitu tentang sebuah film pendek gitu kan. Tadinya mau bicara tentang bisu, tapi karena produserku yang di Paris kayak kayaknya nggak works deh. Terus akhirnya aku bilang, gimana kalau misalnya gue kasih skenario yang lain, yaitu Lika-Liku Laki. Terus pas dia baca, oh my god, this is very personal dan very universal at the same time gitu. Jadi boleh deh ini aja gitu. Akhirnya aku bikin Lika-Liku Laki, dan waktu itu aku dikenalin nama Bang Tumpal sama Mbak Mendy Marahimin. Dan Mbak Mendy Marahimin baca skenarionya, terus kayak oke, let's do it together. Dan beliau ngajak John Badalu juga waktu itu, karena kita juga sama-sama dari Makassar gitu kan, dan dia bisa relate banget dengan ceritanya. Dan akhirnya karena ada beberapa hal Mbak Mendy harus mundur, jadi aku berdua sama Kak John bikin film itu gitu. Dan dikenalin lah aku Mbak Mendy sama kru-kru yang di Makassar gitu. Akhirnya bikinlah kita film Lika-Liku Laki, dan I didn't expect too much. I got nothing to lose, I just want to make film that I want. Akhirnya tiba-tiba filmnya lolos Sundance, jadi gara-gara festival itu jadi ketahuan gitu, siapa nih Kozi gitu. Akhirnya mulai kebuka jalan-jalannya, banyak beberapa produser yang nanya-nanya, next film pendek apa gitu. Akhirnya gara-gara Sundance ini, aku ketemu ketemu produser, dan beliau kayak ngajakin untuk bikin film pendek baru, yaitu akhirnya aku kasih dia project Basrian Salma. Yes. Oh ya. Nah, setelah Lika-Liku Laki itu kan ada yang Right to Nowhere gitu, itu Kemendikbud apa segala macam, terus Basrian Salma gitu. Nah itu tuh dari 3 film pendek itu ada situasi
proses kreatifmu bagaimana gitu? Apakah di titik itu kamu udah sebenarnya cara pandangmu terhadap film pendek itu apakah ada perubahan yang signifikan atau kamu masih ya udah bikin aja apa segala macam? Berubah sih, karena emang dulu waktu bikin Lika-Liku Laki ya bagiku ya film is a film gitu. Ya. Gue nggak tahu kalau film pendek sama film panjang itu sebenarnya dua medium yang berbeda gitu. Dan as I watch lots of short films dan ya ke beberapa festival juga dan literasi film pendek itu semakin kaya dan kayak oh ternyata tuh film pendek gak mesti selalu tentang satu orang mau ke satu tujuan dan ada obstacle-nya gitu kan. Dan bisa bermain-main gitu, bahkan bisa aja film pendek itu mungkin nggak ada plot sama sekali tapi bisa memberikan pengalaman yang sensorik bagi penonton atau pengalaman sinematik lah gitu kan, atau memberikan bahasa film yang baru gitu. Jadi sangat terbuka pikiran gara-gara ke beberapa festival ini. Jadi jadi setiap bikin film pendek tuh selalu kayak merasa, jadi selalu evaluate myself gitu, kayak suara kayak gimana sih Kos yang emang lu sampaikan. Iya mau sampaikan. Lu tuh sebagai direktur kayak gimana, sukanya mau bikin film kayak gimana gitu kan. Dan mungkin karena Lika-Liku Laki, mungkin waktu itu tuh aku masih secara individu tuh masih very reserved. Very depressed, and I think itu cukup merepresentasikan filmnya sendiri gitu kan. Tapi ketika as I grow older, mungkin aku udah mulai bloom gitu kan, udah mulai more accepting about myself, mulai berwarna-warni lah gitu bahasa kasarnya gitu kan. Jadi yang keluar malah film kayak Basir dan Salma yang emang ya udah sangat eksploratif dan pengen bermain genre dan pengen mau memberikan banyak emosi dalam satu film pendek yang durasinya cukup pendek gitu. Dan John juga bilang bahwa it's a short film, just be crazy, bikin yang ini aja, yang aneh-aneh aja gitu. Untuk kita explore. Iya begitu, kayak gitu. Dari titik 5 tahun tadi sampai terus proses gitu ngeliat film dari perspektif itu sampai sekarang gitu, kapan ya kamu rasa yang tadinya film sebagai tontonan, film sebagai apa ya, sesuatu yang ya mungkin hobi, seneng, isi waktu luang, sampai emang kayaknya aku di sini sih, kayaknya emang aku harus jadi profesional filmmaker sih gitu. Itu udah ada titik itu atau memang sampai sekarang pun kamu masih ya seneng-seneng aja gitu? Kayaknya semakin kesini semakin yakin sih kalau emang kayaknya pengen jadi full time filmmaker. Kapan tuh? Sebelum Basri? Setelah Basri? Kayaknya setelah Basri. Atau setelah Lika-Liku? Setelah Basri, karena setelah Basri itu benar-benar maksudnya mungkin setelah aku sudah syuting, bukan karena filmnya. Bukan karena Kans ya? Bukan karena Kans. Ketika syuting kayak udah ngerasa, wah this is oh my god, I think I have the talent gitu. Kalau bukan ini kayaknya aku nggak ngerti mau ngapain deh. Iya. Kayaknya gue ngerti deh apa yang gue mau gitu sebagai filmmaker gitu. Jadi setelah bikin Basri dan Salma jadi malah sering nulis film pendek dan emang ngerasa bahwa gue tuh orangnya sangat gampang terdistraksi. Jadi ketika gue misalnya lagi nulis, kadang ngeliat sesuatu yang menarik, kayaknya ini orang unik banget ya, kayaknya menarik deh bikin film tentang orang ini gitu. Jadi suka kayak jadinya kebanyakan project malah sekarang, kebanyakan ide film pendek. Ya gara-gara itu jadi kayak ngerasa mungkin emang gue orangnya suka bercerita kali gitu, suka nulis gitu. Ya. Oke. Impact terhadap apa ya, sekitarmu gimana? Sekitar itu misalnya kayak teman-teman di sana, komunitas film di Makassar, gimana kamu tumbuh setelah prosesmu dan bahkan setelah pencapaian Kans ini atau bahkan di titik ini Basir Salma itu kamu ngerasain apa gitu? Bukannya di kamu tapi di sekitarmu itu apa yang terjadi? Kalau bisa jujur ya nggak terjadi apa-apa sih. Nggak terjadi apa-apa karena bagiku di Makassar itu filmmakernya semuanya kubu-kubuan. Aku jujur aja. Semuanya apa? Semuanya kubu-kubuan. Oke. Dan tapi kalau kalau orang-orang Makassar itu ya
mau film panjang kayak mau film pendek, mau film ke festival, mau filmnya dapat penonton let's say 500.000 ya kita tetap bikin film gitu. I mean it could boost us ketika ada pengumuman festival misalnya, atau misalnya ada film panjang dapat 500.000 penonton, itu ya udah kita kayak yay, tapi it doesn't take long. Oke, jadi ada batas yang jelas ya antara kubu ini mungkin karena karakter komunitasnya, mungkin karena karakter film yang dibuat nggak berbeda dengan kubu lain, itu jadi ya kayak itu gitu ya. Iya. Oke. Yes. Jadi kayak kita tuh punya, nggak tahu, aku ngerasa bahwa di skena film Makassar sendiri, apa yang bagiku cukup kurang adalah kita tuh kayak kekurangan personality gitu. Kita kayak mau impersonating seseorang, impersonating filmmaker lain. Jadi sehingga kita tuh jadinya nggak punya gaya yang cukup distintif dalam membuat film gitu. Kalau aja kita bisa jujur and be authentic in our film, bagiku itu akan dengan sendirinya keluar dan filmnya bisa jadi jujur, very sincere, dan bisa aja jadi bagus gitu. Menurutmu itu kenapa? Karena memang ya karakter kotanya memang seperti itu. Maksudnya karakter kota itu kan merefleksikan ya, kayak misalnya ya mau ketemu, nggak ada ruang untuk kita ketemu, nggak ada waktu apa segala macam, atau mungkin apa. Jadi menurutmu itu tuh sesuatu yang memang that's the karakter, atau itu harusnya bisa gitu Mungkin karena kalau kita bicara konteks film pendek ya, bagiku kita tuh cukup tertutup dalam hal melihat gaya sinema yang baru di film pendek. Jadi Mas, aku tuh di Makassar tuh suka bikin pemutaran film. Jadi aku benefiting with all of the power that I got. Aku udah kenal beberapa filmmaker. Kadang aku bawa film-film mereka untuk diputar di Makassar gitu. Dan kadang ketika aku tunjukin, mereka malah kayak it's not a short film. Ini video art. Ini bukan film pendek. Jadi kayak tertutup gitu. This notion about the new language of cinema. Dan bagi gue tuh cukup damaging sih. Jadinya film kita nggak ada progres yang signifikan, jadinya filmnya sama-sama mulu dan nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Ya oke. Nah lalu sekarang aku tahu kamu lagi prepare gitu untuk film panjang kayak gitu. Itu ada yang bisa di-share nggak? Apa yang kamu lihat ke depan itu tuh sekarang, apa yang kamu lihat gitu tentang seorang Kozi ini, apa yang kamu akan apakah aku masih akan film pendek punya ini atau memang enggak, aku akan gini, apa yang bisa di-share tentang plan-planmu ke depan? Kalau aku sih sebenarnya nggak buru-buru. Kalau film panjang emang pengen bikin film yang emang aku mau, dan it's pretty tricky karena kan filmnya film queer, dan if along the way it doesn't work, but I believe it's going to work, ya aku nggak akan nyerah sih, karena aku pengen bikin film yang bagiku jarang banget di represented in Indonesian cinema. Bikin film pertama yang memang pengen kamu bikin. Iya, dan emang ngangkat tema atau isu yang mungkin aku sangat peduli dengan isu tersebut, tapi jarang banget direpresentasikan di sinema Indonesia gitu. Yes. Jav gimana, Bos? Menurutmu apa yang kamu lihat dari Jav? Apa yang harapanmu tentang Jav sebagai seorang pembuat film pendek? Selalu menyenangkan sih berada di sini, Mas, karena bagiku beberapa tahun terakhir Jav sudah mulai terbuka dengan banyak sekali film-film dari beberapa region di Indonesia dan juga beberapa generasi di Indonesia dengan program-programnya, dengan program emerging, layar komunitas gitu. Dan menurutku suara-suara ini tuh emang harus di-enhance gitu, harus diberikan platform, dan menurutku Jav berhasil sih, dan memang cukup menyenangkan gitu untuk melihat new voices in cinema, in Indonesian cinema gitu, Mas. Yes. Thank you, Kos.
Ya. Mudah-mudahan sukses dengan film Thank you. panjang pertamanya yang Ya. saya yakin nggak mudah, tapi it will be there. Yeah, yeah, yeah. Time, sabar. Yes. Jadi, makasih untuk selalu Yeah. mensupport Gunung Jav Festival ini. Thank you. Mudah-mudahan Yes. terus semangat ya. Yes. Ya oke, makasih semua. Itu tadi saya dengan Kozi ngobrol-ngobrol di Podjav gitu ya. Ada beberapa poin yang sangat penting gitu. Yang pertama harus kita catat tadi cinema history gitu. Kita nggak boleh cuek dengan cinema history. Kalau tadi Kozi cerita dari petualangan Sherina, ngelihat Kara apa segala macam tumbuh gitu ya, sesuatu yang memang itu tidak akan muncul kalau kita cuek sama sejarah sinema kita gitu ya. Terus kemudian itu tadi ya open gitu terhadap keberagaman sinema, terhadap apapun cara bertutur gitu. Kita harus melihat itu juga. Terus yang terakhir memang strong personality. Kita memang harus jujur dengan diri kita sendiri gitu, terbuka, dan memang kita harus punya strong personality yang cukup kuat untuk apa yang kita suarakan. Jadi makasih sekali. Thank you Mas Iva. Kita ketemu lagi di Podjav.